Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Shalom Bapak Saudara. Shalom, boleh lambaikan tangan yang kanan saya, belakang. Tuhan, saudara siap beribadah hari ini? Amin. Sepanjang minggu kita lalui, ada beberapa yang mungkin liburan. Tetapi kita percaya bahwa setiap hari, setiap langkah yang kita
jalan bersama dengan Tuhan. Ada banyak pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya mengajak saat ini mari kita fokus sama Tuhan. Untuk setiap kebaikan Tuhan kita mengucap syukur. Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik? Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mulai ibadah ini. Bapak terima kasih. Sangat banyak pertolongan Tuhan. Sangat banyak kebaikan Tuhan. Yang sudah kami rasakan. Setiap hari tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih kami bisa ada di tempat ini. Kami siap beribadah ya Tuhan. Bawa hati kami terus mengasihi-Mu, menghormati-Mu yang sudah ada di tempat ini. Tuhan melawat setiap kami buka hati hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari siapkan hatimu. Kita sama-sama senangkan hari Tuhan. Meski badai silih berganti, namun Tuhan selalu peduli. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Dalam gelap terangnya nyata, ku melihat karya yang dahsyat. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Yang Dia minta kita percaya, Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Yang Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa-Nya. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Saya dan saudara, mari kita sama-sama belajar lagu ini. Saya pasti akan memberkati. Meski badai silih berganti, namun Tuhan selalu peduli. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Dalam gelap terangnya nyata, ku melihat karya yang dahsyat. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Yang Dia minta kita percaya, Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Yang Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa-Nya. Yang Dia minta kita percaya, Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Yang Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa. Mari jemaat Tuhan. Yang Dia minta kita percaya, Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Yang
yang Dia sembah, bersyukur selalu. Tuhan Yesus menolong, selalu menolong. Tiada pernah berubah kasih setianya, tiada pernah berkurang. Allah kami yang selalu setia. Ada Tuhan, mari sembah. Kalau engkau pernah ditolong Tuhan, mari bersyukur hari ini. Yesus selalu ada, Tuhan yang menolong kami. Selalu ada Tuhan yang setia. Selalu ada Tuhan yang menolong kami. Tanganku tak kubiarkan, kakiku dikuatkan, sebab Yesus menyertai. Mari datang bersyukur kalau kita pernah ditolong oleh Tuhan. Nyatakan syukurmu lebih lagi. Yesus ada di tempat ini. Syukur, bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sembah, sembah, sembah. Terima kasih buat pertolonganmu, setiaan darimu. Kami datang padamu. Mari ingat terus kebaikan Tuhan. Oh Yesus selalu menolongku, ya Tuhan. Tiada pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu.
Kami mau memuji, menyembah. Hidup kami lewati banyak kebaikan-Mu. Kau yang termanis, yang terindah. Kami rindu senangkan-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kasih ya Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. So bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Bless the Lord. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Jamah setiap hati. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Shalom. Jemaat Tuhan yang diberkati, shalom. Kasih kiri kanannya bilang, saya punya Tuhan yang tolong saya. Saya punya Tuhan yang tolong saya. Yang percaya katakan amin. Yes. Ketika Engkau di pihak kami Tuhan, siapa yang bisa lawan kami? Kami percaya tangan-Mu Tuhan tidak kurang panjang memberkati setiap kami. Yes. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya.
Kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan. Yang siap bersuara katakan wuh. Yeah. Berkemenangan dalam Tuhan, sama-sama katakan yes. Sebab Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Amin. Sebab Engkaulah kemenangan kami Bapa. Tiap-tiap hari dalam hidup kami, masalah boleh menghadang hidup kami, tapi kami percaya Tuhan yang selalu bawa kami naik dan bukan turun. Yang percaya katakan amin. GBI PRJ, come on. Bila ku bersamamu. Yes. Sampai belakang saya harus dengar suaranya. Come on. When God is on our side, who is against us? Yes. Untuk selamanya bila ku bersamamu di dalammu. Yes. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Kami tidak takut bahaya dan kedahsyatan malam, sebab kami ada dalam lindungan Allah. Yang percaya katakan amin. Yes. Sama-sama sorakan haleluya. Boleh lebih mantap lagi tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab kami ada di tempat ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Raja di atas segala raja. Katakan amin. Hey. Mari jemaat Tuhan. Haleluya. Mari siap. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang
diagungkan di tempat ini. Hanya Dia yang layak. Katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, Kau yang berjaya, kami sujud menyembah. Baca. Mari serahati tepuk tangan untuk Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, hanya Engkau yang layak ya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, punyalah kebesaran, keagungan dan kemuliaan. Engkau bertahta di bumi dan di surga. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan, kami umat-Mu berdiri buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa ada terobosan pada bangsa kami Indonesia. Sehingga setiap aspek kehidupan akan mengalami kemajuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa menjelang tahun-tahun politik Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah itu turun pada bangsa kami. Dengan iman kami mau perkatakan, kami patahkan segala roh anarkis, pemecah belah persatuan bangsa. Bangsa kami akan semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, Pak Presiden Jokowi dan Wakil, seluruh jajaran Menteri Kabinet, pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kiranya takut akan Tuhan ada pada pemimpin kami, sehingga setiap keputusan yang dibuat datangnya dari Engkau. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Pak Niko. Tuhan berkati kesehatan, keluarga dan pelayanan hamba-Mu ini. Menjadi the messenger of the third Pentecost, pembawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Secara khusus kami juga berdoa buat Gembala CK7 terkasih kami Dr. Yanto. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi. Melayani pelayanan hamba-Mu, membawa kami jemaat CK7 hidupnya semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Tuhan, Kau melihat generasi Yeremia, generasi penerus kami. Jadikan generasi Yeremia generasi muda yang hidupnya kudus dan berkenan kepadamu. Melalui generasi Yeremia terjadi banyak penuaian jiwa. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah generasi Yeremia di tangan Tuhan. Engkau akan mengalami terobosan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami umat-Mu yang mengasihi Engkau. Haleluya. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Leonardo Syamsuri MD MTH
yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu via live streaming hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Kong Hee dari Singapura. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, 316 Youth English Ministry, ibadah Junior Church, serta King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 7 Mei 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lomendo. GBI Interkon pukul 7, 9, 11, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI Alm Sutra Mall pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Pukul 15 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartona SE. Dan pukul 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Tilio Lotman. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. GBI St. Moritz pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Tamara Geraldine Tuan Anggota STH Esos. Pukul 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremia. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Victor Abraham. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Shalom, perkenalkan aku Molly. Molly mau kasih kabar gembira kalau tahun ini unit anak CK7 akan mengadakan acara CK7 Kids Crusade dengan tema Rise Up. Acara ini akan diadakan hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 dimulai jam 2 siang dan bertempat di Ballroom ICC lantai 10 Mall MGK Kemayoran, Jakarta Pusat. Daftar sekarang juga ya. Ini caranya. Langkah pertama, scan barcode pendaftaran. Isi data nama lengkap orang tua, nomor handphone, alamat email. Kemudian klik kirim kode. Kode akan muncul di email dan masukkan kode verifikasi kembali. Isi jumlah anak yang akan hadir dan isi data lengkap anak. Kemudian isilah sampai selesai dan submit. Setelah itu akan ada e-tiket berupa barcode di email terdaftar. Dan silahkan screen capture atau print barcode tersebut untuk dibawa saat registrasi ulang. Yuk ajak teman-teman lainnya untuk sama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan menerima lawatan Roh Kudus. Jangan sampai terlewat ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sehubungan dengan libur nasional Hari Buruh Internasional pada hari Senin 1 Mei 2023, maka diinformasikan untuk doa fajar, menara doa, dan Bible study diliburkan. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan air secara onsite pada hari Sabtu 20 Mei 2023 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 30 April sampai dengan 14 Mei 2023 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA atau Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible study, pemberkatan nikah, dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
tahu satu-satunya pertolongan dalam hidup kami hanya dari Tuhan Yesus yang merupakan jawaban hidup kami. The way, the truth, and the life. Biar pertolongan kami, pertolongan-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami Bapa. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, sebab hanya Kau yang sanggup tolong kami. Mari sama-sama kita nikmati pertolongan Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu,
memegang tangan kami, menggendong setiap kami. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sama-sama kita nyatakan, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganku bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Saya percaya Tuhan memberkati Anda semua dimanapun Anda berada. Dan hari ini saya akan berbicara satu topik mengenai berani tidak berubah. Dare not to change. Jadi saudara yang dikasihi, banyak kali orang banyak bicara soal berani untuk berubah ya. Di era perubahan, di era disrupsi, khususnya setelah era pandemi, juga Tuhan orang berkata bahwa kita perlu berubah. Saudara, saya tidak menolak kenyataan itu bahwa kita perlu berubah. Tapi yang saya mau sampaikan kali ini, berani tidak berubah adalah justru karena kita tanpa sadar diminta untuk terus diajarkan terus secara sadar tidak sadar melalui sosial media, melalui bahkan lewat khotbah juga untuk berubah tanpa sadar. Kita itu seolah-olah kalau nggak berubah nih salah gitu. Dan ada ekstrimnya bahwa kita justru membawa perubahan yang seharusnya nggak berubah gitu. Nah itu sebabnya hari ini saya mau sampaikan berani untuk tidak berubah. Apa saja yang perlu kita perhatikan nanti, hal-hal yang tidak berubah seperti apa yang kita harus berani berdiri stand di atas hal yang tidak berubah ini saudara. Nah oleh karena itu saudara yang dikasihi, tanpa disadari, apalagi kalau Anda sering belajar mengikuti motivasi, seminar motivasi, para coach yang mengajarkan, ayo kita perlu berubah, dunia sedang berubah, kita perlu berubah. Saudara, saya setuju bahwa ada hal-hal tertentu memang kita harus berubah. Tapi ada hal-hal tertentu yang kita tahu sebagai anak Tuhan, orang Kristen,
tidak boleh berubah. Karena ketika itu berubah, maka kita menjadi serupa dengan dunia ini. Bukankah ada firman Tuhan juga yang mengatakan bahwa Rasul Paulus dalam tulisannya, bahwa berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Jadi kita harus berubah karena kita sudah diubah oleh dunia ini. Sehingga Paulus sedang mengajarkan kamu harus kembali kepada titik awal, yaitu apa? Pemikiran-pemikiran yang benar dalam Tuhan. Dan itu tidak boleh berubah lagi, kira-kira begitu saudara. Jadi saudara yang dikasihi, banyak orang tanpa sadar, sekarang ini kita butuh berubah untuk kembali kepada firman Tuhan. Dan setelah itu jangan lagi berubah gitu loh saudara. Ya. Nah saudara, di dalam menghadapi masa depan yang kita tidak tahu seperti apa, setiap orang percaya harus berani untuk tidak berubah di tengah gelombang perubahan yang besar dan dahsyat. Ada hal-hal di mana saudara dan saya harus mempertahankan untuk tidak berubah. Saudara, hal-hal yang namanya harus berubah, ya kita rubah. Ada banyak metode yang perlu dirubah. Yes, cara kerja baru yang perlu dirubah. Oke. Tapi ada nilai-nilai bukan? Ada kebenaran yang tidak boleh berubah bukan? Ya, itu sebabnya hari ini saya mau bahas buat saudara. Mari kita melihat satu ayat firman Tuhan di dalam Ayub pasal 2 ayat ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Bagaimana Ayub ketika menghadapi persoalan yang begitu berat dalam hidupnya, dan Anda semua mungkin sudah tahu ceritanya. Di dalam Ayub pasal 2 ayat 7 firman Tuhan bilang begini, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batuk kepalanya. Ayat yang ke-8, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Nggak mau berubah gitu kira-kira. Kamu masih tetap nggak mau berubah nih gitu dalam kesalehanmu. Kutukilah Allahmu dan matilah. Begitu kira-kira. Lalu ayat yang ke-10 firman Tuhan bilang, tetapi jawab Ayub. Nah ini menarik, kepada istrinya. Engkau berbicara seperti perempuan gila, kata dia. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah saudara dikasihi, saudara ya, ada banyak hal seperti yang dialami oleh Ayub, tidak mudah. Orang bisa berubah karena berkat yang keberhasilan atau berkat. Oh banyak, saya melihat orang imannya berubah, kepercayaannya berubah kepada Tuhan, perjalanan imannya dengan Tuhan bisa berubah oleh karena dia jadi berhasil, jadi sukses, dan dia ada di situ dan dia hidupnya terhisap dalam keberhasilannya. Tapi ada juga orang yang karena penderitaan, sengsara, sulit meninggalkan Tuhan dan dia berubah. Nah saudaraku yang dikasihi, kita mau belajar dari firman Tuhan yang mengajarkan bahwa Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, kita harus berpegang pada satu prinsip bahwa Yesus yang tidak berubah ini, karakternya tidak berubah, kasihnya tidak berubah, kuasanya tidak berubah, rencananya bagi kita tidak berubah, dan itu sebabnya kita harus belajar dari Tuhan. Sebagai orang percaya, menunjukkan bahwa jati diri kita adalah Kristus dalam diri kita, di mana kita tidak berubah karena ada perubahan di luar membuat kita harus berubah. Nggak harus seperti itu saudara. Ya, memang sekali lagi ada yang perlu kita berubah. Misalnya teknologi berubah, kita silakan itu cara-cara kerja kita berubah. Tapi masalah kepribadian kita, diri kita ada yang tidak boleh berubah. Nah, saudara mari kita melihat ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan apa saja yang tidak boleh berubah menurut saya. Yang pertama adalah fokus. Jangan biarkan perhatian saudara dan perhatian saya bergeser bukan lagi ke Tuhan tapi ke yang lain. Misal tadi saya bilang ketika kita sukses, fokus kita kepada karir lah, kepada kesuksesan kita. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan mau kita gagal ya, bukan itu maksud saya. Tapi keberhasilan bukan membuat kita menjauh dari Tuhan. Fokus kita harus tetap ke Tuhan, bukan kepada pencapaian-pencapaian kita. Ketika kita sebagai orang Kristen, ketika kita mengalami masalah, jangan sampai fokus kita ke masalah, bukan ke Tuhan. Saya sering katakan ketika fokus kita kepada masalah, jangan heran yang terjadi adalah persungutan. Oh iya, jangan heran yang terjadi adalah komplain. Yang terjadi adalah ketakutan, khawatir karena fokus kita salah. Tapi kalau fokus kita tetap di dalam Tuhan, di tengah gelombang hidup ini, maka kita akan melihat bahwa sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan kita akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Jangan heran mujizat bisa terjadi. Bukankah Petrus bersama dengan teman-temannya ketika ada dalam perahu dengan goncangan yang begitu besar, Yesus jalan di atas air dan berkata, "Ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Kalau engkau Tuhan, suruh aku jalan di atas air." Tuhan bilang, "Mari."
Nah, ketika Petrus keluar dari perahu di tengah gelombang yang masih besar, dia berjalan di atas gelombang air laut yang besar. Kenapa dia bisa tetap jalan? Karena fokusnya kepada Tuhan. Tetapi yang menarik adalah ketika dia mulai bergeser perhatiannya dari Tuhan kepada apa yang ada di sekitarnya, gelombang dan angin, dia tenggelam. Makanya kenapa saudara penulis Ibrani juga berkata, biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi, apakah fokus Anda di tengah gelombang, di tengah pandemi, di tengah situasi apapun, Anda masih tetap fokus kepada Tuhan? Di tengah penderitaan tetap fokus pada Tuhan? Ayo tetap fokus pada Tuhan. Walaupun saudara istrinya bilang kamu udah menderita kayak gitu, masihkah kamu mau menjaga kesalehanmu? Kutuki Tuhanmu. Dia sudah berubah fokus. Tapi ketika masih diberkati Tuhan masih oke. Saya melihat ada banyak orang Kristen saudara, ketika diberkati masih oke, ketika sulit, dia berubah fokusnya. Atau sebaliknya, ketika dia sulit, dia bisa fokus sama Tuhan. Tapi ketika dia diberkati, berbeda lagi, saudara. Atau sebaliknya, justru waktu dia mengalami kesulitan, dia fokus kepada Tuhan, saudara. Ada orang seperti itu. Jadi saudara, mari tetap fokus sama Tuhan. Katakan amin, ya. Karena Dia adalah Allah kita. Jadi jangan biarkan fokus saudara bergeser kepada pencapaian lah, kepada kesuksesan lah, kepada berkat lah, kepada masalah lah, kepada tantangan hidup lah. Fokus kepada Tuhan. Itu jangan pernah berubah. Berani tetap fokus kepada Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, yang kita harus perhatikan adalah iman dan pengharapan saudara dan pengharapan saya. Saudara, Kolose pasal 1 ayat 27 firman Tuhan berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Saudara harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Perhatikan saudara, bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi Tuhan lagi mau mengatakan saudara bahwa saudara dan saya harus tetap pegang teguh iman dan pengharapan. Goncangan boleh terjadi, masalah di depan kita nggak tahu, tapi kita harus tetap punya pengharapan sama Tuhan. Nah, saya mau sampaikan satu hal sedikit, saudara. Ada banyak orang mengambil konsep bukannya pengharapan, tapi optimisme. Saudara, bagi saya berbeda. Kenapa? Optimisme dibangun di atas dasar apa? Data statistik. Ya, analisa. Kondisi eksternal, makro yang kita melihat kelihatannya sudah mulai membaik. Makanya kenapa ketika di masa pandemi orang bilang pesimis. Tapi begitu pandemi selesai kita optimis. Kenapa? Karena kondisi berubah. Sehingga basis kita adalah kepada kondisi, analisa, proyeksi, dan seterusnya. Data. Tapi pengharapan bukan di situ landasannya. Pengharapan kita dasarnya iman, saudara. Iman kepada siapa? Kepada pribadi Kristus yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kenapa? Karena yang namanya data, yang namanya situasi, yang namanya analisa bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, ketika ini berubah, kita kembali lagi kepada pesimisme. Tapi sebaliknya, kalau kita ada dalam pengharapan Tuhan, kondisi mau seperti apapun, Tuhan di alam-alam baka sekalipun dia tetap ada. Di lembah kelam sekalipun dia ada. Bukankah begitu kata Daud? Jadi Tuhan itu ada di segala musim. Tuhan itu ada di tengah situasi apapun. Itu sebabnya Anda harus berdiri di atas iman dan pengharapan. Dan jangan pernah bergeser. Jangan pernah berubah. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Masihkah Anda beriman kepada Dia? Masihkah saudara punya pengharapan sama Tuhan? Masihkah Anda masih melihat bahwa di depan saudara adalah esok penuh dengan harapan? Atau kita sekarang ini udah putus harap karena kondisi-kondisi yang ada. Saudara, kondisi yang ada bukan final. Anda harus percaya bahwa setiap hidup manusia, saudara dan saya, itu ada fase-fasenya. Ada musim-musimnya. Segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada musimnya, kata Tuhan. Betul? Jadi saudara, tetapi Tuhan tahu bahwa hari esok saudara, masa depan saudara adalah penuh dengan harapan. Oleh karena itu saudara, beranilah untuk tidak berubah dalam hal imanmu, dalam hal pengharapanmu. Jangan goyang. Di tengah masyarakat yang ada, di tengah situasi yang ada, membuat kita punya ketendensi untuk melepaskan iman dan bergeser kepada hal yang lain. No, kita harus tetap tidak berubah dengan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang tidak boleh berubah? Ketaatan kita sama Tuhan. Saudara, Yesus sekalipun dia anak, dia tetap taat sampai mati di atas kayu salib loh. Belajar taat.
Saudara, ketaatan itu jangan pernah berubah. Ketaatan dalam hal apa? Kebenaran firman. Ketika kondisi kita seperti yang kita harapkan, kita pikir kita mudah untuk bisa taat. Saudara, ketaatan itu diuji di segala masa. Bisa nggak kita tetap taat sama firman Tuhan? Bisa nggak kita tetap taat dengan instruksi dan perintah Tuhan? Saudara, ketika Ishak mengalami kelaparan, nanti Anda bisa baca di dalam Kejadian 26. Ketika Ishak mengalami kelaparan, dia mau pergi ke Mesir. Karena kelaparan yang dialami bukan yang pertama. Sebelumnya di zaman ayahnya Abraham pernah ngalamin. Dan ayahnya pergi ke Mesir dan pulang dari Mesir jadi kaya. Gitu kira-kira ya. Nah, dia berpikir dia mau ikutin jejak ayahnya. Dia mau pergi ke Mesir. Tetapi di tengah perjalanannya ini, Tuhan berjumpa dengan dia. Dan berkata, jangan pergi ke Mesir, tinggal di sini. Karena aku akan memberkati engkau dan aku akan memberkati kehidupanmu. Kira-kira seperti itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Ishak punya dua opsi. Taat dengan apa yang dia dengar dari Tuhan, atau dia tetap melanjutkan rencananya menuju ke Mesir. Bapak Ibu, kadang-kadang saudara, kita itu kalau yang namanya ketaatan punya landasannya ngerti dulu, baru mau taat. Anda nggak mungkin bisa taat kalau kita mau belajar ngerti dulu. Kenapa? Karena pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya rancangan Tuhan dan pikiran Tuhan dari kita. Dan kita nggak akan bisa ngerti. Karena nggak ngerti-ngerti, makanya kita nggak bisa taat. Ketaatan tidak perlu harus ada pengertian. Taat dulu, nanti di depannya baru kita ngerti kenapa dia minta kita lakukan itu. Nah, Ishak taat. Apa yang terjadi? Malah dia menabur di masa kelaparan. Apakah nggak aneh, saudara? Di masa kelaparan justru dia menabur? Harusnya dia harus saving, dia harusnya ketat gitu loh. Malah dia menabur. Tapi justru waktu dia menabur, Tuhan berkati dia. Hari ini saya mau mengingatkan kepada saudara, apakah Anda belajar taat di tengah-tengah kondisi sedang berubah? Kebenaran bilang A, Anda tetap pegang A. Atau ketika kondisi berubah, situasi berubah, mungkin Anda mengalami goncangan dalam hidup, firman Tuhan A, Anda akan bilang B. Firman Tuhan bilang ke kanan, Anda mulai mikir-mikir mau ke kiri. Apakah seperti itu? Tentu saudara, jangan sampai orang bilang, iya kita harus berubah, lalu kita juga ikut berubah. No, kebenaran adalah kebenaran. Tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena kebenaran itu yang memerdekakan. Saudara, tahu nggak saudara? Kalau Anda minum kopi, makin ditambahin air makin banyak. Lama-lama saudara, namanya air rasa kopi. Ya, nggak ada kopinya lagi. Artinya apa? Diluted, dilusi. Karena airnya kebanyakan. Kebenaran juga sama. Ketika kita rubah, kita mulai tambah pemikiran manusiawi kita. Pertimbangan-pertimbangan manusiawi kita ke dalam kebenaran itu. Maka kebenaran itu seperti kopi yang ditambahin air. Maka tidak lagi ada powernya, tidak lagi ada kekuatannya. Karena ada pertimbangan manusia. Sementara firman itu adalah inspirasi dari Roh Kudus. Itu adalah perintah dari Tuhan. Nah, ketika kita tidak melakukan itu dalam ketaatan, maka kita tidak akan mengalami kemenangan. Makanya ada beberapa orang Kristen tidak mengalami kemenangan karena kebenaran itu tidak ditaati penuh secara murni. Lalu ada orang lagi bilang sama saya begini, mana ada sih kebenaran absolut? Nggak ada kebenaran absolut. Semua serba relatif. Bukankah begitu di zaman-zaman sekarang ini? Karena pergeseran yang terjadi sehingga ketaatan kita kepada kebenaran sulit. Nah, tetapi saya mau katakan sama saudara, apa betul nggak ada kebenaran absolut? Pasti ada lah, pasti ada. Contoh. Saya mau tanya sama saudara, 1 tambah 1 berapa? 3, 4, 2 kan? Nggak mungkin 3. Enggak, kenapa? Itu absolut. 1 tambah 1 pasti 2. Saudara, ketika Anda menjadi seorang dokter ahli bedah syaraf, kalau orang sedang bedah syaraf di kepalanya, itu pasti ada aturan mainnya. Pasti ada kebenarannya, harus seperti apa. Nggak bisa sembarangan, oh relatif, saya maunya gini. Nggak bisa. Itu sudah ada settingannya. Betul apa nggak saudara? Harus ada kebenaran, framework kebenarannya. Kalau mau mengoperasi, kalau mau bedah harus begini, betul. Nah, nggak boleh lewat dari situ. Baru kamu bisa berhasil dalam membedah orang dan orang ini bisa selamat nyawanya. Begitu nggak saudara? Hal yang sama dalam kebenaran firman Tuhan. Siapa bilang kebenaran Tuhan tidak ada yang namanya kebenaran absolut?
Kebenaran firman Tuhan itu absolut dan itu harus ditaati. Yang setuju katakan amin. Nah, itu tidak boleh berubah. Haleluya. Yang keempat, saya mau ajak saudara untuk melihat yang keempat. Yang keempat yang tidak boleh berubah, Anda harus berani untuk tidak berubah, adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena Allah itu setia. Salah satu buah roh yang Tuhan mau adalah kita setia sama Tuhan. Coba bilang setia. Yes. Saudara, setia ada dalam hubungan. Dengan istri, jangan berubah dong. Dengan suami, jangan berubah dong. Kesetiaanmu sama Tuhan, jangan berubah dong. Betul? Kesetiaan Anda di dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tuhan bilang begini, kamu gak mungkin punya dua Tuhan. Kalau kamu punya dua Tuhan, pasti yang satu disukai, yang satu nggak disukai. Yang satu dicintai, yang satu dibenci. Kira-kira gitu. Betul nggak, saudara? Yang satu setia, yang satu tidak setia. Karena itu, kalau Anda mau setia, Anda harus fokus kepada satu pribadi, yaitu kepada Tuhan dan kepada istri. Satu, fokus setia. Setia dalam pekerjaan saudara. Bahkan Alkitab mengajar setia dalam perkara-perkara kecil. Apakah kita tetap setia? Banyak orang berubah setia loh ketika dia menjadi kaya dan dia menjadi berhasil. Oh iya, berubah setia, saudara. Ketika problem terjadi, dia berubah setia. Tidak lagi ada kesetiaan, tidak lagi ada yang namanya komitmen dalam hidup. Jangan pernah berubah dalam kesetiaan kita. Bisa katakan amin? Setia dalam melayani, setia dengan kita membaca firman Tuhan, setia kita untuk terus berada bersama suami, istri, anak, orang tua, dan seterusnya. Saya percaya ketika kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Ada begitu banyak hal yang Tuhan sediakan. Dia mau uji dalam kesetiaan saudara. Apakah kita tidak berubah? Apakah kita berubah dalam hal-hal yang saya sampaikan tadi? Yang kelima, saudara. Hal yang kelima yang perlu Anda perhatikan untuk tidak berubah adalah identitas saudara. Jangan saudara karena ada di tengah-tengah orang yang tidak kenal Kristus, Anda seperti mereka. Tujuannya supaya saudara bisa diterima. Tujuannya bukan untuk apa-apa. Tujuannya supaya kita bisa tidak ngalamin tekanan atau intimidasi. Lalu Anda berkata, ada yang bilang begini, Pak, bukankah Paulus bilang di tengah orang Yahudi aku seperti orang Yahudi? Di tengah orang Yunani aku seperti orang Yunani? Oh iya, benar ayat itu. Tapi diterusin dong. Ujungnya adalah apa? Supaya aku bisa menyelamatkan mereka. Tujuannya adalah bukan supaya Paulus diterima, no. Bukan supaya Paulus tidak ngalamin tekanan, no. Supaya orang bisa ngerti dia, no. Tapi tujuannya adalah di antara Yahudi, di antara Yunani, dengan tujuan akhir adalah mereka dimenangkan untuk Tuhan. Apakah kita melakukan itu atau tidak? Atau identitas kita mulai berubah ketika kita ada di tengah-tengah orang yang bukan seiman? Atau kita di tengah-tengah teman-teman kita yang melakukan hal-hal yang bisa menyerempet dosa dan kita tidak mempertahankan identitas. Saya teringat begini. Ketika saya masih bekerja di bank, orang-orang tahu kalau saya ini hamba Tuhan, pendeta. Dimulainya dari awal waktu saya menjadi mahasiswa sih sebenarnya. Ketika saya menjadi seorang mahasiswa, saya mulai melayani Tuhan. Setiap kali kalau saya datang ke kampus, orang teman-teman saya kalau lihat saya, mereka bilang Mr. Hallelujah is coming, katanya gitu. Jadi saya ini dikenal sebagai Mr. Hallelujah katanya. Kenapa? Karena selalu saya bilang Hallelujah, puji Tuhan, dan identitas saya sebagai orang Kristen jelas. Jadi mereka tahu kalau saya ini Kristen. Nah, ketika saya kerja di perusahaan, di bank, soalnya mereka juga tahu kalau saya ini adalah orang Kristen. Jadi kalau ada acara-acara tertentu yang nyerempet hal-hal yang nggak bener, saya nggak diajak. Lu jangan ajak dia deh, katanya gitu. Percuma nanti jadi kita punya suasana jadi nggak enak, katanya. Karena dia ini pendeta, gitu. Dalam tanda kutip mereka bilangnya saya pendeta. Walaupun saya waktu itu belum jadi seorang hamba Tuhan full time ya di gereja tentunya. Nah saudara, kenapa? Karena mereka lihat identitas. Jangan berubah identitas saudara. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak Tuhan, berani nggak kita tunjukkan kalau kita ini orang Kristen? Beranikah kita tunjukkan bahwa kita ini orang percaya? Kita ini orang yang menjadi seorang hamba Tuhan. Punya nilai-nilai ilahi. Halo, amin saudara. Nah, identitas saudara jangan berubah. Siapa saudara, siapa saya dalam Tuhan tidak boleh berubah. Karena setan menguji Yesus pun untuk mengubah identitasnya. Kalau engkau anak Allah, katanya begitu saudara.
Begitu ya, lemparkan dirimu lah, ubah batu ini jadi roti lah. Kalau kamu adalah anak Allah. Artinya apa? Identitas yang sedang diserang oleh iblis. Hati-hati saudara. Makanya jangan heran, banyak hari-hari ini orang identitasnya bingung. Dia nggak tahu mana laki, mana perempuan. Sehingga dia berpikir, saya laki-laki atau bukan? Atau saya ini laki-laki yang terjebak dalam tubuh perempuan? Atau sebaliknya, saya ini seorang perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Kenapa bisa begitu? Karena identitasnya mengikuti yang ada dalam dunia ini. Dunia mau mengubah identitas saudara dan saya. Tapi Tuhan berkata, pegang identitas itu. Katakan amin. Yang keenam yang tidak boleh berubah adalah nilai-nilai ilahi yang Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan. Ya, saudara, pengajaran lewat Alkitab dari kecil, makanya kenapa ya? Sekolah minggu itu pegang peranan. Jadi bagi Anda yang terlibat dalam pelayanan sekolah minggu atau anak-anak, pelayanan anak adalah pelayanan yang sangat diberkati. Kalau Anda menanamkan nilai dari kecil dengan baik, maka di situ dia akan tumbuh nanti ketika dia bertumbuh, itu pasti dia ingat. Saat tertentu dia pasti ingat nilai yang pernah diajarkan. Saudara, kejujuran adalah salah satu nilai yang tidak boleh berubah. Saudaraku, banyak orang berubah menjadi tidak jujur ketika dia menjadi orang yang sukses, orang yang kaya. Dia tidak lagi menjadi jujur ketika dia membutuhkan uang karena tiba-tiba dia bangkrut. Dia bisa berubah karena dia ingin cepat pulih. Ketidakjujurannya mulai muncul, saudara. Kita harus belajar untuk tetap rajin, karena itu adalah nilai-nilai. Tuhan berkata orang yang rajin akan menerima buruannya. Dia berburu, dia rajin, dia akan dapat buruannya. Nilai. Saudara yang dikasih Tuhan, kerja keras. Nah, zaman sekarang ini banyak orang bilang begini, saudara. Kerja cerdas, jangan kerja keras. Tidak perlu kerja keras, tapi kerja cerdas. Work smart, don't work hard, katanya gitu. Saudara, saya kurang setuju sih. Benar, kita harus work smart, kerja cerdas. Penuh dengan pertimbangan, pikiran, cara-cara kerja yang lebih kreatif. Itu betul. Tapi kerja keras nggak boleh ditinggalkan. Nggak ada yang namanya kerja cerdas tanpa kerja keras. Kalau mau kerja cerdas tanpa kerja keras, terus kita mau berhasil, terus kita mau mendapatkan penghasilan tinggi, biasanya penipuan yang terjadi. Biasanya saudara menempuh cara-cara yang gak benar karena dia cerdas untuk memikirkan seperti itu. Waktu saya kuliah di Amerika, saya ketemu saudara sahabat-sahabat saya mahasiswa Indonesia yang ada di Amerika di zaman itu waktu saya kuliah. Mereka sangat cerdas di dalam mengkreasikan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, tapi menguntungkan dia. Tanpa saya harus sebutkan contoh-contohnya tentunya. Tapi pada dasarnya mahasiswanya cerdas untuk melakukan hal yang buruk gitu loh. Demi dia untuk mendapatkan sesuatu. Nah ini kan jadi nggak benar, saudara. Korupsi adalah salah satu cara untuk work smart but don't work hard. Tapi orang harus punya dua-duanya. Nah nilai-nilai ini perlu ada moral. Kita harus jaga etika, kita harus jaga moral. Nilai apa lagi? Kita harus menjadi excellent. Coba lihat Salomo. Salomo memberikan segala sesuatu, membangun rumah Tuhan dengan excellent. Ada values. Nilai-nilai ini tidak boleh berubah, saudara. Dimanapun Anda berada. Kalau Anda di kantor, sama nilainya. Nilai-nilai yang Tuhan mau. Values maksud saya. Ketika Anda ada di rumah, sama valuesnya. Jangan sampai Anda ngajarin anak jujur, tapi begitu kita terima telepon, kita mau menghindar telepon, kita bilang sama anak saya, bilangin papi nggak ada, daddy nggak ada. Itu kan bertolak belakang dengan apa yang kita ajarin dengan jujur. Nilai-nilai itu di rumah sama, di gereja sama, di kantor sama, di dalam pergaulan sama, dalam pekerjaan sama, semua sama. Value system itu tidak boleh berubah. Boleh katakan amin. So, jadi nilai-nilai tidak boleh berubah ya. Karena ini menjadi rambu saudara dalam berpikir, bertindak, bercakap-cakap, berinteraksi, bereaksi dengan orang-orang lain. Ini akan menentukan rambu buat saudara adalah nilai. Nah kalau Anda membangun nilai-nilai ilahi, jangan berubah. Yang terakhir, yang ketujuh, yang tidak boleh berubah adalah prinsip. Coba katakan prinsip. Hidup ini dasarnya prinsip. Segala sesuatu dasarnya prinsip. Contoh, tabur tuai. Kalau Anda nggak mungkin menuai kalau Anda nggak pernah menabur. Itu prinsip. Prinsipnya apa lagi? Hukum gravitasi. Anda lempar barang ke atas pasti turun ke bawah. Itu prinsip, saudara.
Nah, prinsip-prinsip di Alkitab kita harus mengikuti prinsip-prinsip yang ada. Misal, bagaimana membangun rumah tangga, ada prinsipnya. Bagaimana membangun ekonomi, perekonomian Tuhan, ada prinsipnya. Bagaimana kita membangun pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik, ada prinsipnya. Prinsip menjadi seorang pengurus, amin. Prinsip dalam mengelola keuangan, prinsip dalam membangun hubungan. Saudara, prinsip-prinsip dalam pernikahan, prinsip-prinsip dalam atasan bawahan, prinsip-prinsip dalam pelayanan, banyak prinsip. Dan ini tidak boleh berubah. Jangan sampai karena ada perubahan teknologi, perubahan di dunia ini, lalu justru dunia yang masuk menginvasi kita. No, kita adalah terang dan garam dunia. Kita harus tunjukkan ada prinsip Tuhan yang tidak bisa berubah. Kalau 7 hal ini Anda lakukan dan Anda tidak berubah dalam 7 hal ini, saya sangat percaya Anda akan menjadi seorang bintang. Dalam artian begini, orang akan lihat, hei, kamu tidak sama dengan yang lain. Kembali lagi kepada cerita tadi di dalam Kejadian 26, ketika Ishak melakukan menggali sumur, dan sumur itu berbual-bual airnya. Di dalam Kejadian 26, cerita yang tadi dia mau pergi ke Mesir nggak jadi itu loh yang saya bilang. Saudara, apa yang terjadi? Domba-dombanya menjadi gemuk tambun. Dan orang yang ada di sana, jadi orang penetap di sana bilang, hei, kok kamu sekarang sebagai pendatang lebih berkuasa dari kami? Diusir dia. Diambil sumurnya. Dia gali sumur lagi berbual-bual. Diambil lagi. Digali lagi sumur sampai pada akhirnya nggak diambil lagi. Satu ketika, karena dia menjalani prinsip bersama Tuhan, dia menggali, dia ngikuti dalam ketaatan. Ingat tadi prinsip ketaatan yang tidak berubah. Dia lakukan itu bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaannya. Tuhan memberkati hidupnya. Suatu ketika orang yang tadinya mengusir dia datang kepada Ishak. Dan dia berkata begini, kita buat ikat janji. Ishak bilang gini, ngapain kamu ikat janji sama aku? Kamu tadi ngusir aku kok. Kenapa sekarang jadi datang mau ikat janji? Karena kami melihat Tuhan beserta dengan kamu. Saudara tahu gak saudara? Tuhan itu gak kelihatan. Tapi kenapa mereka bilang kami lihat Tuhan? Karena mereka lihat apa yang dikerjakan Ishak kok mereka kerjakan nggak sama hasilnya. Kenapa? Karena mereka nggak punya prinsip. Prinsip mereka adalah prinsip di dunia ini. Tetapi Ishak punya prinsip ilahi. Bisa katakan amin. Dia bukan cuma hanya sekedar menabur, dia bukan hanya sekedar menggali sumur, tapi dia menjalani prinsip-prinsip firman Tuhan. Salah satunya adalah mendengar suara Tuhan. Yang kedua, dia taat sama Tuhan. Dia kerjakan, dia serahkan haknya, itu prinsip. Hari ini, jadilah orang-orang Kristen yang punya 7 hal ini. Bisa katakan amin? Saya sangat percaya kalau 7 hal ini ada pada saudara, orang akan lihat saudara berbeda. Dan disitulah Anda bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus mau berkati. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ketika kami mendengar pesan firman-Mu di mana kami harus berani untuk tidak berubah. Sementara dunia penuh dengan perubahan. Ada hal-hal yang memang kami harus berubah. Tapi ada hal-hal yang tidak boleh berubah dan kami harus berani untuk tidak berubah. Saatnya jemaat-Mu Tuhan di hari-hari ke depan untuk tetap berani untuk tidak berubah. Dalam hal apa yang barusan hamba-Mu sampaikan. Baik dalam hal fokus, baik hal dalam hal integritas, baik hal identitas, baik hal di dalam hal yang namanya ketaatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak mau berubah. Kami mau tetap ada di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. God bless you. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara, seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya Tuhan memberikan tuntunan kepada kita melalui tema khusus yang diberikan Gembala Sidang kita. Tahun 2023 ini, Tuhan memberikan tema yaitu Tahun untuk Bangkit, Jadilah Pemenang.
Saudara, tahun ini menjadi spesial karena 1 dekade dari sekarang, yaitu tahun 2033, merupakan peringatan 2000 tahun sejak kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan hari kelahiran gereja yang terjadi saat pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang pertama. Namun, apakah yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita dalam memasuki 1 dekade ini? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang Bangkitlah Para Penuai. Sebagai bagian dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita selalu mendeklarasikan dan mengimani terjadinya Pentakosta ketiga serta penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Dalam definisi Pentakosta ketiga bagian kedua dikatakan bahwa Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan pada bagian kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga ini sudah kita deklarasikan sejak tahun 2020. Menariknya, Empower 21 Global memberikan tema untuk 1 dekade ini yaitu A Decade of Evangelism for Everyone atau 1 dekade penginjilan untuk semua orang. Hal ini luar biasa karena sejalan dengan semangat Pentakosta ketiga di GBI Jalan Gatot Subroto. Di sisi lain, salah satu ayat emas kita tahun ini mengingatkan kita untuk bangkit. Efesus 5 ayat 14 berkata, "Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Kita lihat ada frasa bangkitlah dari antara orang mati. Penggalan kalimat ini diambil dari Yesaya 26 ayat 19, di mana kata bangkit berasal dari bahasa Ibrani, kum, yang berarti berdiri tegak. Sehingga jika kita mengaitkan ayat emas ini dengan seruan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus, kita dapat memaknai kata bangkit menjadi 2 hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama, bangkit dari pola pikir yang salah. Salah satu pola pikir yang perlu mengalami kebangkitan adalah terkait ibadah daring. Saat ibadah mulai tersedia secara tatap muka, kita pun diharapkan juga mulai beralih dari kebaktian secara daring menjadi mau untuk hadir ke kebaktian secara tatap muka. Jangan sampai kita terjebak di dalam kenyamanan ibadah daring dan tidak lagi mau bersekutu secara fisik melalui ibadah tatap muka. Kedua, bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Kita tidak boleh lupa pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga atau yang lebih dikenal dengan istilah amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya. Jadi jelas pesan tersebut ditujukan langsung kepada murid-muridnya. Kita harus bangkit untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati, yaitu murid Tuhan yang rindu untuk menuai jiwa-jiwa dan memuridkan mereka untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita untuk bangkit menjadi penuai jiwa-jiwa di akhir zaman? Jika iya, maka kita adalah sungguh murid Tuhan. Namun dengan menjawab iya, kita harus membayar harga lebih dari sebelumnya, karena jumlah tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Salah satu cara terbaik untuk memelihara tuaian adalah dengan mengajak mereka untuk tergabung di dalam kul. Karena disinilah tempat jiwa-jiwa ini dapat dimuridkan dan belajar menjadi murid. Di kedua area itulah kita harus bangkit. Karena jika kita tidak bangkit dari pola pikir yang salah dan bangkit kepada jati diri kita sebagai murid Kristus, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa itu. Jika kita mau bangkit, kita akan menjadi pasukan yang siap untuk menuai jiwa bagi kerajaan Allah di akhir zaman, yaitu yang rela membayar harga dalam segala bentuk agar semakin banyak orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah kerinduan Tuhan akan jiwa-jiwa juga menjadi kerinduan kita semua. Mari kita bangkit, jadi pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.